Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul melalui bidang layanan dan komunikasi publik akan mengadakan kegiatan debat bagi anak-anak sekolah di tingkat SMP dan SMA. Memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-60 pada tanggal 12 November mendatang, Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul mengadakan pengukuran kebugaran jasmani dan pemeriksaan kesehatan bagi pegawai aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kabupaten Bovendigul. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Senang sekali saya Roman Agnesia Barmase dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam tayangan Infodigul edisi hari ini, Selasa 5 November 2024. Selain topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Dan inilah Infodigul selengkapnya. Saudara, kita ke berita yang pertama. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul melalui bidang layanan dan komunikasi publik akan mengadakan kegiatan debat bagi anak-anak sekolah di tingkat SMP dan SMA. Kepala Bidang Layanan dan Komunikasi Publik, Isa Derlina mengatakan bahwa dalam pertemuan pertama dengan para guru-guru yang mewakili beberapa sekolah, mulai dari tingkat SMP hingga tingkat SMA SMK di Kabupaten Bovendigul, dalam diskusi tatap muka bersama para guru yang hadir dalam pertemuan tersebut, tingkat SMP ada 6 sekolah dan tingkat SMA SMK juga ada 6 sekolah yang diundang dalam diskusi tatap muka. Bisa menjelaskan, dari hasil diskusi tersebut mereka sepakat bahwa ada 8 tema yang akan dipakai dalam kegiatan debat tersebut, sehingga diharapkan bagi para guru-guru dari 12 sekolah yang sudah ditentukan untuk menyiapkan siswa-siswinya yang akan diutus mewakili sekolah dalam mengikuti kompetisi debat. Para peserta debat juga diharapkan untuk selalu mengikuti beberapa kriteria yang akan disiapkan oleh panitia serta mampu menyesuaikan dengan tema debat yang sudah diputuskan. Kegiatan yang kami laksanakan pada hari ini merupakan kegiatan pertemuan awal bersama dengan guru-guru dari setiap sekolah. Artinya kegiatan yang akan kami laksanakan yaitu kegiatan debat antar pelajar tingkat SLTP dan antar pelajar tingkat SMA SMK se-Kabupaten Bovendigul yang ada di Tanah Merah. Jadi kami mengundang guru-guru dari setiap sekolah. Untuk tingkat SMP ada 6 sekolah SMP yang ada di Tanah Merah. Dan untuk tingkat SMA, SMK ada 6 sekolah. Untuk kami sama-sama menyusun pelaksanaan debat. Sehingga dalam pelaksanaan debat ini, Bapak Ibu Guru juga sudah mempersiapkan siswa-siswi yang akan diutus mewakili sekolah. Mulai dari penentuan tema debat yang akan sama-sama diperlombakan sampai dengan kriteria peserta berdasarkan hasil keputusan bersama, sehingga kami mendapatkan 8 tema yang nanti akan diperlombakan dalam kegiatan debat yang akan berlangsung pada bulan November 2024 ini. Kegiatan debat ini melibatkan peserta siswa-siswi orang asli Papua sebagai penerima manfaat karena kegiatan ini pembiayaannya dari dana otonomi khusus tahun 2024 yang ada di Dinas Kominfo. Kesan kepada Bapak Ibu Guru, sebenarnya tujuan dari kegiatan ini membentuk karakter dari setiap siswa, atau kita membentuk siswa dalam berani tampil pertama secara komutatif dan mereka juga secara kritis untuk melihat isu yang akan dimunculkan dari tema, sehingga siswa ini berani menyampaikan pendapat mereka di muka umum dengan harapan setiap sekolah yang sudah kami sampaikan kepada guru-guru untuk dapat mengirim siswanya dalam kegiatan debat ini nanti.
Sementara itu, Kepala Bidang Layanan dan Komunikasi Publik, Isa Derlina, juga mengatakan bahwa peserta yang diikutkan dalam kegiatan kompetensi debat tersebut harus orang asli Papua atau OAP. Hal itu dimaksudkan karena sumber anggaran yang dipakai untuk kegiatan tersebut bersumber dari Dana Otonomi Khusus atau Otsus tahun 2024 yang dialokasikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul. Selain itu, Kepala Bidang Layanan dan Komunikasi Publik itu berharap agar dari kegiatan kompetisi debat tersebut akan membentuk karakter anak-anak supaya mereka berani tampil di depan muka umum serta kritis melihat isu yang akan ditampilkan dalam tema yang ditentukan. Tim Liputan Digul TV, Herman mengabarkan. Kejaksaan Negeri Merauke bersama pemerintah daerah dan Polres Bovendigul melakukan penandatanganan MOU perjanjian kerjasama antara aparat penegak internal pemerintah, APIP, dan aparat penegak hukum. Penandatanganan MOU perjanjian kerjasama antara aparat penegak internal pemerintah, APIP, dan aparat penegak hukum di Aula Kantor Bupati oleh Kejaksaan Negeri Merauke bersama dengan pemerintah daerah dan Polres Bovendigul dengan tujuan untuk bagaimana koordinasi antara aparat pengawas internal pemerintah dan pihak kepolisian sebagai penegak hukum dalam mencegah adanya tindak pidana korupsi. Dan juga antara kejaksaan dan pihak kepolisian tidak terjadi tumpang tindih ketika ada penindakan terkait pencegahan korupsi. Kegiatan tersebut dilaksanakan sehari dan diikuti oleh para kepala organisasi perangkat daerah. Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, Sultan Sitohang mengatakan, pihak Kejari Merauke berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bovendigul dan pihak kepolisian terkait turunan atau nota kesepahaman antara aparat penegak internal pemerintah APIP dengan aparat penegak hukum yang tujuannya untuk mencegah tindak pidana korupsi dan juga antar pihak kepolisian dan kejaksaan tidak terjadi tumpang tindih ketika ada penindakan hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan tindak pidana korupsi tersebut. Kementerian Dalam Negeri, Bapak Jaksa Agung dan Bapak Kapolri terkait dengan koordinasi aparat pengawas internal pemerintah APIP dengan APH, dengan aparat penegak hukum. Tidak lain, ini adalah maksudnya untuk mencegah adanya tindak pidana korupsi. Yang kedua, antara kepolisian dan kejaksaan tidak ada tumpang tindih ketika ada penindakan dalam hal yang berkaitan dengan pencegahan korupsi. Sebenarnya acara ini setelah saya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Merauke 4 bulan yang lalu, saya sudah berkoordinasi dengan Pak Kasipitsus, coba dikomunikasikan dengan pemerintah Bovendigul dan pihak kepolisian terkait daripada turunan atau amanat nota kesepahaman antara APIP dengan penegak hukum. Nah, maksudnya itu sudah saya sampaikan tadi bahwa dengan maksud kita untuk mencegah tindak pidana korupsi. Dirinya juga mengatakan ada beberapa penyampaian materi yang juga disisipkan oleh Kejari Merauke, yakni pertama terkait dengan aset MPC, kemudian sosialisasi APIP kepada ASN Kabupaten Bovendigul, dan selanjutnya akan ada penyampaian dari Kejari Merauke dan pihak kepolisian terkait dengan netralitas ASN dalam penegakan hukum pada pilkada nanti. Dirinya berharap ke depannya semoga ada Kejaksaan Negeri Bovendigul agar bisa berkoordinasi dengan Kapolres atau pihak kepolisian di Kabupaten Bovendigul dan dengan kedatangan Kejari Merauke bisa bersinergi dengan kepolisian maupun pemerintah daerah terkait dengan APIP. Tim Liputan Digul TV, Anis mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami.
katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-60 pada tanggal 12 November mendatang, Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul mengadakan pengukuran kebugaran jasmani dan pemeriksaan kesehatan bagi pegawai aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kabupaten Bovendigul. Menyongsong Hari Kesehatan Nasional yang bertepatan pada tanggal 12 November mendatang, Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani dan pemeriksaan kesehatan bagi pegawai aparatur sipil negara. Kegiatan awal yang dilakukan dalam menyongsong Hari Kesehatan tersebut yakni senam bersama, lari bersama sejauh 1 km, lalu mengukur kebugaran peserta, yaitu untuk melihat kebugaran seseorang melalui format yang dibagikan. Dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan PTM seperti pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan asam urat. Serta didatangkan juga dokter untuk melihat keluhan lanjutan dari para peserta, makan sehat bersama, dan bermain voli. Adapun beberapa kegiatan yang juga akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam menyongsong Hari Kesehatan Nasional tersebut, seperti melaksanakan lomba badminton atau Bakti Husada Cup, melaksanakan lomba-lomba di lingkungan Dinas Kesehatan, serta penyuluhan-penyuluhan oleh Kader Posyandu. Terkait dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional yang ke-60, yang jatuh pada tanggal 12 November tahun 2024. Kemudian rangkaian-rangkaian kegiatan yang kami lakukan adalah yang salah satunya di hari ini kita mulai dari tanggal 1 adalah melaksanakan senam bersama, kemudian pengukuran kebugaran, dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan. Jadi kemudian besok mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 11 kami bekerja sama dengan PBSI dalam rangka Bakti Husada Cup untuk melaksanakan kegiatan badminton di gedung Bung Hatta. Kemudian nanti tanggal 8 sampai dengan tanggal 9 kami juga melakukan lomba-lomba di lingkungan Dinas Kesehatan, yaitu yang pertama penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh Kader Posyandu. Yang berikut adalah lomba-lomba anak-anak. Kemudian dilanjutkan dengan lomba-lomba oleh petugas kesehatan. Kabid Kesehatan Masyarakat Maria Lepong mengatakan, rangkaian kegiatan yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-60 yang jatuh pada tanggal 12 November mendatang. Dari tanggal 1, kegiatan yakni melakukan senam bersama, pengukuran kebugaran, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan. Dan pada esok hari pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 11 Dinas Kesehatan bekerjasama dengan PBSI dalam rangka Bakti Husada Cup, kegiatan badminton di gedung Bung Hatta. Lanjutnya pada tanggal 9 juga akan dilakukan lomba di lingkungan Dinas Kesehatan. Yang pertama penyuluhan-penyuluhan oleh Kader Posyandu, dilanjutkan dengan lomba-lomba untuk anak-anak dan juga petugas kesehatan. Dirinya berharap melalui kegiatan-kegiatan Hari Kesehatan Nasional yang dilaksanakan, OPD-OPD maupun lintas sektoral bisa ikut berpartisipasi dalam memeriahkan Hari Kesehatan Nasional yang ke-60 di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Anis mengabarkan. Saudara, setelah dilantik sebagai Sekretaris Daerah Definitif Kabupaten Bovendigul, Pilemon Tabuni menyampaikan langkah awal yang akan diambilnya dalam menjalankan tugas barunya, yaitu menekankan pentingnya kedisiplinan pegawai di lingkungan pemerintah daerah. Kedisiplinan adalah fondasi utama untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, dan kedisiplinan akan menjadi prioritas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Saat ditemui, Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul, Pilemon Tabuni mengatakan, langkah awal sebagai Sekretaris Daerah adalah meningkatkan kedisiplinan di kalangan pegawai. Selama menjadi PLT Sekretaris Daerah, dirinya sudah menerapkan kedisiplinan ASN, tetapi masih banyak pegawai yang belum disiplin. Sehingga setelah dilantik sebagai Sekda definitif, akan melakukan kedisiplinan kepada pegawai terutama kepala OPD. Apa yang sudah lantik hari ini berarti kita langkah-langkah berikut yang kita ambil adalah pertama sekali ya saya tertibkan disiplin pegawai. Karena saya sudah melaksanakan tugas sebagai pelaksana Sekda sudah memasuk 3 tahun. 2 bulan dan 1 bulan lagi sudah 1 tahun. Ya hampir selama 3 bulan itu kami sudah terapkan bagaimana disiplin ASN itu. Tetapi masih ada banyak pegawai yang masih belum disiplin. Oleh karena itu setelah definitif ini, ya kewenangan kita otomatis dengan legalitas hukum yang jelas, kita akan menertibkan seluruh pegawai, terutama disiplin. Jadi terutama kepala-kepala OPD. Pilemon menjelaskan bahwa dirinya akan melakukan evaluasi terhadap sistem kinerja dan disiplin pegawai yang ada saat ini, dan akan menerapkan aturan yang tegas dan memastikan setiap pegawai memahami tanggung jawab mereka. Dengan begitu, dapat meningkatkan kinerja pemerintah dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Pilemon juga mengajak seluruh pegawai untuk bersama-sama berkomitmen dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ia percaya bahwa dengan kedisiplinan yang baik, pemerintah daerah dapat lebih cepat dalam menanggapi berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Tim Liputan Dibul TV, Dedi mengabarkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan.
Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul, Pilemon Tabuni, menghimbau kepada seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul agar tidak terlibat dalam politik praktis menjelang Pilkada serentak 2024. Pilemon menekankan bahwa ASN harus tetap netral dan fokus pada tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelayan masyarakat. Sebagai pegawai negeri sipil, ASN harus menjaga integritas dan profesionalisme. Terlibat dalam politik praktis dapat mengganggu kinerja dan menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Saat ditemui di ruang kerjanya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul, Pilemon Tabuni mengatakan, sebagai ASN dilarang keras melakukan politik praktis, dan untuk Bovendigul ada beberapa ASN yang melakukan politik praktis. Sehingga dirinya menekankan kepada seluruh ASN agar dalam mendukung salah satu paslon tidak harus dengan mengikuti politik praktis, yaitu dengan mengikuti kampanye paslon tetapi dengan memberikan surat suaranya pada saat pemilihan di bilik suara. Saya sudah berulang-ulang dalam apa yang sering bilang, seorang pegawai negeri sipil itu kita bersyukur. Bersyukur artinya kita punya hak suara itu bisa memberikan. Kita tidak sama dengan teman-teman TNI Polri, mereka kan tidak berikan suara sama sekali. Kita bersyukur punya hak suara yang kita berikan. Tapi caranya itu, jadi ASN itu larang keras untuk main politik praktis. Ya memang Bovendigul ini ada 1-2 orang yang begitu. Tapi saya selalu kasih tahu, menyampaikan bahwa ya kita harus menahan diri. Supaya kalau kita beri suara, tunggu hari hanya, pergi ke bilik suara, terus diam-diam kasih situ. Biar jadi saksi itu Tuhan, cukup Tuhan. Anda kasih siapa waktu itu. Jangan belum pemilihan, kau sudah keluar-keluar, oh saya sudah ada di sini, karena kita di Papua ini resiko politik itu memang sadis. Pilemon mengingatkan bahwa tugas utama ASN adalah melayani publik dan menjalankan program-program pemerintah secara efektif dan memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, serta menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjalankan tugas kita sebaik mungkin. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita, Nuk Bagen, Gup Bagenep. Gup Bagenep, Nuk Bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Roman Agnesia Barmase, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.